Amr bin Al-Jamuh, bagian kedua. Amr bin Al-Jamuh masuk Islam. Ia mengambilnya, memandikannya, dan mengembalikannya ke tempat semula. Ia bersujud kepadanya seraya berkata, "Jika aku tahu orang yang melakukan perbuatan ini, maka aku akan membunuhnya." Pada malam ketiga, anak-anaknya mendatangi lagi berhala tersebut. Mereka mengikatnya dengan tali-tali pada bangkai anjing dan melemparkannya di sumur Bani Salamah yang menjadi tempat pembuangan kotoran dan sampah mereka. Untuk ketiga kalinya, Amr bertanya kepada anak-anaknya, "Bagaimana keadaan kalian?" Mereka menjawab, "Baik, Allah telah meluaskan rumah kami dan mensucikannya dari kotoran." Selanjutnya, Amr bin Al-Jamuh mendatangi berhalanya, namun dijumpai berhalanya tidak ada. Lalu ia bertanya, "Di manakah ia?" Mereka menjawab, "Ia berada di sana. Lihatlah, di dalam sumur itu." Amr bin Al-Jamuh melihat berhalanya terlumuri kotoran lagi dan tidak mampu menolak gangguan terhadap dirinya. Maka Amr bin Al-Jamuh pun yakin bahwa berhalanya hanyalah batu yang tidak dapat mendatangkan manfaat atau menolak madharat. Ia menjadi tahu bahwa keimanan lebih baik daripada kekufuran. Ia berkata kepada anak-anaknya, "Apakah kalian bersamaku?" Mereka menjawab, "Ya, engkau adalah Tuhan kami." Amr berkata, "Sesungguhnya aku bersaksi di hadapan kalian bahwa aku beriman dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Lalu ia membaca syair, "Segala puji bagi Allah yang maha tinggi dan memiliki karunia, sang pemberi karunia dan rizki, dan sang pemilik agama ini. Dialah yang menyelamatkanku sebelum aku berada dalam gelapnya kuburan. Demi Allah, jika kamu Tuhan, kamu tidak akan mungkin tergeletak bersama anjing di dalam sumur bertahun-tahun." Setelah berada di Madinah, Nabi Muhammad SAW mengetahui Amr sebagai orang yang terhormat dan punya pendapat yang baik. Pada suatu hari, Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Bani Salamah, siapakah tuanmu?" Mereka menjawab, "Jad bin Qais, tetapi kami melihatnya seorang yang kikir." Rasulullah SAW bersabda, "Penyakit apakah yang lebih buruk daripada kikir? Tuanmu adalah orang yang putih, Amr bin Al-Jamuh. Sesungguhnya sebaik-baik manusia dalam jahiliyah adalah sebaik-baik manusia dalam Islam." Dengan demikian, Amr bin Al-Jamuh radhiyallahu anhu telah menjadi seorang tuan, baik sebelum maupun setelah masuk Islam. Amr bin Al-Jamuh adalah seorang yang pincang. Karena itu, ia tidak dapat hadir dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW. Setelah pasukan Islam kembali dari perang, maka kisah-kisah kepahlawanan menambah kerinduan yang meluap-luap dalam hati orang-orang Islam untuk berperang. Orang-orang yang tidak ikut perang Badar ingin menambal ketertinggalannya itu, maka perang Uhud adalah tempat mereka memperoleh ganti apa yang sebelumnya mereka terlewatkan. Rasulullah SAW berseru kepada kaum muslimin, "Bangkitlah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Amr ingin keluar dalam perang Uhud, namun anak-anaknya melarang. Mereka berkata, "Allah memaafkanmu." Amr datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepadanya, "Sesungguhnya anak-anakku menahanku agar aku tidak keluar bersamamu dalam perang. Demi Allah, aku ingin menginjak surga dengan kepincanganku ini." Rasulullah SAW bersabda, "Adapun kamu, maka Allah telah memaafkan. Tiada kewajiban jihad bagimu." Karena permintaan yang terus-menerus dari Amr,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada anak-anaknya, "Tidak ada alasan bagi kalian untuk menghalanginya, karena barangkali Allah akan mengaruniakannya mati syahid. Karenanya, tinggalkan ia." Sementara itu istrinya, Hindun binti Amr bin Hizam berkata, "Sungguh, ia telah mengambil perisainya, kemudian berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, janganlah engkau kembalikan aku dalam keluargaku.'" Demikian Amr bin Al-Jamuh berangkat bersama dengan saudara kandung istrinya, Abdullah bin Amr bin Haram. Ikut bersama mereka berdua Khalad bin Amr bin Al-Jamuh. Pada awal perang, medan perang dikuasai pasukan Islam karena mereka taat pada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah pemimpin pasukan mereka, Abdullah bin Jubair. Akan tetapi, para pemanah tidak menaati Rasulullah dan Abdullah bin Jubair, sehingga pasukan Islam terdesak dan barisan Islam pun menjadi kacau tak terkendali. Ketika itu, Amr bin Al-Jamuh berteriak, "Demi Allah, sungguh aku rindu kepada surga." Ia bersama anaknya, Khalad, ikut menjeburkan diri dalam peperangan yang hebat hingga keduanya mati syahid. Amr bin Al-Jamuh menginjak surga dengan kepincangannya seperti yang dia inginkan. Ia tidak kembali kepada keluarganya sebagaimana yang telah ia mohon dari Allah sebelumnya, dan Allah pun kini mengabulkannya. Setelah perang, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya mati syahid dan tergeletak di samping jasad Abdullah bin Amr bin Hizam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kuburlah Amr bin Al-Jamuh bersama Abdullah bin Amr, karena keduanya telah saling mencintai dengan tulus di dunia." Suatu saat, pada masa pemerintahan Muawiyah, ada banjir bandang yang merusak kubur Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr. Maka, orang-orang membuat kubur lain agar keduanya ditempatkan di situ. Jabir bin Abdullah bin Amr bin Hizam datang untuk melihat kedua mayat itu. Ia melihatnya seolah Amr bin Al-Jamuh dan Abdullah bin Amr baru meninggal kemarin. Jasadnya tidak berubah sama sekali. Salah satu di antara keduanya ketika meninggal dalam keadaan terluka, sehingga tangannya menutupi lukanya dan dikuburkan dalam keadaan yang seperti itu. Ketika tangan tersebut diangkat, tangan itu kembali lagi seperti semula, menutupi luka di tubuh, layaknya tangan orang yang masih hidup. Padahal, jarak antara perang Uhud dan waktu kejadian ini adalah 46 tahun. Jasad orang-orang yang mati syahid tidak dimakan tanah. Mereka hidup dan mendapatkan rizki di sisi Tuhannya. Demikian, Allahu a'lam.